Jelas, Mbak Lesti, Oh, jelas. tapi jelas nggak Bu ya? Jelas Kak Lesti. Jelas. Iya, oke. Nah, saya sama lagi sama Mbak Endah ini kita misi KAP di Preven TB Ibu-ibu. Jadi memang lagi sudah menepi, tapi memang banyak suara-suara ini ya. Mohon dimaklumi. Baik, kita serahkan kepada Pak Risang. Silahkan Pak Risang. Ya Mbak Lesti, makasih Mbak Lesti. Suara saya jelas ya? Sudah Jelas jelas? Pak Isang. Oke. Iya, sama kayak Mbak Lesti, saya juga lagi melipir ini dari acaranya Dinkes Provinsi DKI kan lagi pada persiapan itu apa PIN ya, PIN. PIN siapa aja nih yang ikutan? Bu Vivi ikutan ya? Oh ikutan ya, Ikut, Jogi ikut ikutan Pak. ya. Ikut ini Pak, pin polionya ikut. Oh, iya ya, kalau Jawa Timur Kecuali, enggak. kecuali Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Heeh. Jawa Barat sama Kabupaten Jawa Sleman aja, yang Tengah. lainnya ikut. Kalian Jawa ikutan ya? Timur, Oke. iya. Jadi nyiapin teman-teman ikutan ya tentang apa PIN polio karena ternyata kan kalau dari peta kerawanan polio Indonesia itu udah di angka berapa sekarang 50-an% ya Bu Vivi atau siapa yang tahu tuh? Artinya Kasusnya kita ada 12 Pak. Terakhir di awal itu 12, terakhir ada 30 berapa itu ya yang untuk yang polio ya Pak ya, terakhir yang polionya polio kemarin. ya. Iya, Kan ada terakhir tuh 33 kasus. di Papua ya, saya itu di Ya, Papua. Papua, Tapi Papua. di Papua itu yang umumnya tahu kan. Dan sebenarnya kan ada satu lagi di Jawa Timur setelah Papua itu. Ya, jadi ya polio termasuk masalah yang ternyata masih masih apa ya masih Mengancam. iya ngancam kita nih. Apa dipikir kita udah bebas polio tapi ternyata enggak. Nah Ya. itu terkait sama itu dan imunisasi pada umumnya sebenarnya teman-teman forum itu sudah nyiapin buku-buku panduan Bu. Ya, nah cuma kalau buku panduan itu eh, yang sudah ada tuh satu zero dose ya imunisasi rutin lah IRL ya imunisasi rutin lengkap itu dibuat eh, sponsornya BKKBN. Terus ada buku yang kami sedang siapkan juga. Ah ini buku cerita ini yang saya mau sampaikan di sini. Tapi ini masih dalam tahap desain. Terus setelah itu nanti ada buku khusus untuk PIN polio ceritanya ya. Ini untuk membantu teman-teman yang ada di bidang komunikasi kesehatan ya, Promkes atau mungkin teman-teman apa namanya Casling atau teman-teman LSM untuk berkomunikasi dengan warga gitu. Ceritanya gitu. Nah, khusus untuk tema kali ini itu kan kita bicara tentang cerita ya. Saya mau tampil draftnya aja berarti ya karena saya nggak nyiapin. Tadi saya pikir itu bukunya udah saya desainnya jadi mau saya tampilkan dalam dalam apa namanya dalam lembaran-lembaran buku. Cuma desainnya ternyata belum selesai. Jadi kalau bicara cerita itu kan atau cerita yang di dalamnya ada perumpamaan, ada tokoh dan sebagainya. Itu kan gini ya, itu jadi salah satu uh, tools kita gitu loh. Tools komunikator kesehatan. Jadi kalau kita bilang boleh tuh ada petunjuk teknis, ya ada juknis boleh, yang datang dari pusat turun ke bawah sampai puskesmas. Tapi kalau dari nakes ke warga, ya apalagi dari kader ke warga, itu bahasa-bahasa juknisnya udah diterjemahkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih komunikatif, ya seperti cerita, seperti perumpamaan, seperti kalau dalam bentuk aset ya, kita sekarang menyebutnya aset komunikasi. Kalau aset komunikasi digital kan ya itu ada digital video, digital foto, digital poster gitu ya. Kalau aset komunikasinya cetak ya itu ada poster, banner, spanduk, baliho, leaflet, buku, majalah, itu kan aset komunikasi cetak. Nah kalau aset komunikasinya KAP, nah ini itu bentuknya adalah ya lagu, perumpamaan, permainan, cerita gitu, proses. Nah, itu adalah aset komunikasinya KAP. Nah,
yang sekarang kita bahas tuh aset komunikasi cerita, khususnya imunisasi. Ya. Nah, kalau ditanya kenapa cerita gitu, kalau saya ngomong sama orang agama, ya itu simple tuh nyederhanain permasalahan menjelaskannya. Saya bilang aja, nah itu Quran tuh, itu kitab suci kebanyakan cerita. Oh iya, dapat. Ya memang harus dalam bentuk cerita. Karena cerita itu tidak lekang gitu sama zaman. Cerita itu bisa diingat, cerita itu bisa dirasakan, bisa dibayangkan. Jadi emang powerful cerita itu sebetulnya. Ya. Sementara kalau bentuknya konsep definisi juknis itu hanya berlaku ketika kita berada dalam struktur itu. Jadi kalau misalnya kita kuliah gitu, nah, kita belajar konsep-konsep, ya kita harus belajar bahasa konsep-konsep itu harus pasti ketika kita di kuliah gitu, ada batasan gitu. Nah, kalau cerita itu sebenarnya ya dengan siapapun bisa gitu loh. Dan yang mudahnya cerita itu ini, cerita itu nyelusup ke pikiran orang dengan lembut kita bilang. Jadi cara masuk ke orang itu tidak kasar gitu. Karena cerita nggak micu orang untuk bereaksi. Oh ini salah, ini benar, ini nggak masuk akal, ini masuk akal. Enggak. Karena dalam cerita itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Setidak logis bagaimanapun cerita itu, ya tetap cerita gitu. Cerita itu buat dinikmati aja. Jadi maka itu pentingnya komunikator itu bercerita dalam rangka gitu, dalam rangka diterima pesan kita, ya. Bahkan kalau kita bisa menyampaikan cerita dengan asik kan itu jadi tidak membosankan gitu dan malah mengakrabkan. Nah, secara kognitif ya itu cerita itu penting karena mudah dicerna, bisa dibayangkan, dirasakan dan diingat ya. Cerita tuh gampang nuruninnya gitu dan diingat dari masa ke masa itu gampang karena dibayangkan, gampang dibayangkan dan itu membuat memorinya lebih long lasting gitu ya. Nah, itu satu dasarnya kenapa cerita. Yang kedua yang mungkin kita perlu bahas itu kapan kita bercerita. Jadi cerita itu ada waktu-waktunya. Nggak bisa nggak bisa semua situasi gitu. Misalnya, kalau kita buat edukasi di jalanan yang intercept orang buru-buru gitu. Misalnya edukasi apa COVID kemarin ya. Atau ya kapan-kapan nyobalah edukasi model yang intercept orang bisa di alun-alun, bisa di jalanan. Nah itu kan orang terburu-buru. Ya nggak bisa pakai cerita. Itu harus disederhanakan menjadi perumpamaan aja gitu. Satu. Terus yang kedua, kalau orangnya itu punya unek-unek. Ini di dalam semua model komunikasi sebetulnya. Kalau orang itu punya unek-unek, pengen menyampaikan sesuatu, pengen komplain, punya sikap yang dia pengen orang dengarkan, nah itu kita itu nggak bisa menyampaikan cerita, akan backfire gitu, akan kontraproduktif. Jadi yang harus kita lakukan justru ya udah bantu dia untuk mengeluarkan unek-uneknya. Nah, emosional termasuk. Ini kan dasar KP ya. Kalau orang emosional ya nggak boleh kita ngasih pesan. Dalam bentuk cerita pun nggak bisa. Jadi harus kita terlebih dahulu bantu dia mengeluarkan atau menyalurkan emosinya. Ya. Atau orang yang tidak suka sama topik kita, misalnya tidak suka imunisasi. Juga jangan kasih cerita, tapi justru yang perlu kita lakukan tuh bangun keakraban, ya. Ajak dia cerita alasan-alasannya gitu ya, kenapa ada masalah apa, dan bersikap empati. Atau orang yang belum akrab juga hati-hati dalam kita mau cerita. Karena cerita itu bagusnya diberikan kepada orang yang sudah saling kenal gitu. Itu enaknya cerita tuh di situ ya. Atau pasnya momentum cerita tuh kayak gitu. Nah, yang di KP belum bahas itu ini apa titik masuk. Jadi proses bercerita. Jadi gini, cerita itu memang potensial untuk lebih diterima, lebih mudah dicerna, lebih mudah diingat, bahkan lebih mudah untuk diikuti pesan-pesan kita ya. Tapi harus dirancang strateginya. Ini ngomongin tentang percakapan ya. Pertama, harus kebuka pintunya untuk bercerita.
atau kita bilang titik masuknya untuk cerita harus ada, ya. Jadi titik masuk sebenarnya untuk memasukkan cerita gitu ya. Gimana perhatiannya sudah ada, Recording in progress. dan disitulah momen kita masukkan cerita kita. Ya. Nah, kapan itu titik masuknya? Ya. Jadi pertama nih, Bapak Ibu ya, titik masuk. Nah, saya pelajari ya, kalau misalnya titik masuknya itu kita paksa, misalnya langsung kita cerita, Bapak Ibu saya punya cerita nih. Nah, kadang antara ogah dan mau gitu ya, sebagian orang begitu. Ya. Nah, ada cara-cara untuk buka atau bentuk titik masuk ya. Nah, atas skenario-nya ya. Pertama gini Bu, Pak, titik masuk itu bisa muncul sendiri. Muncul sendiri itu bisa karena pergolakan batin orang gitu. Dia ngelihat kita orang bisa dipercaya, mulai akrab, dia ngelihat sebuah isu gitu. Maka dia nanya. Jadi kalau orang bertanya, itu sebenarnya titik masuk untuk cerita kita. Jadi kalau begitu ya sebetulnya kita tinggal cari cara agar orang bertanya gitu. Misal gini, ada orang nanya, Bu Bidan, saya dengar kok imunisasi itu nggak halal ya? Nah, itu titik masuk untuk bicara tentang masalah kehalalan. Gitu ya. Gimana caranya agar bisa keluar itu pertanyaan-pertanyaan orang ya. Nah, kalau misalnya tidak datang sendiri, pilihan yang berikutnya adalah kita membentuk titik masuk itu berdasarkan pengalaman kita atau cerita kita sendiri. Misalnya, sebelum kita masuk cerita, kita bilang ke warga, aduh loh yang bertanya kepada kami, oh, Bu Bidan, imunisasi itu halal nggak sih? Nah, itu kan satu hal yang menarik ya untuk kita bahas. Bapak boleh izin saya minta waktu buat cerita boleh. Nah, jadi cerita kita masukkan dengan cara kita membentuk cerita, kita bilang tuh cerita sebelum cerita gitu. Jadi cerita tentang pengalaman kita, ditanya orang atau kasus tertentu. Terus dari situ baru kita lemparkan pertanyaan, ini ada ceritanya nih, begini ceritanya nih, ya. Nah, cara yang paling pilihan terakhir sebetulnya ya, pilihan terakhir. Kalau bisa sih jangan seperti ini, tapi ini pilihan terakhir. Kita yang bertanya langsung tentang apa yang dia pahami, dia ketahui. Lalu kemudian kalau jawabannya adalah nihil, dia tidak tahu, tidak paham, baru kita minta izin waktu untuk bercerita. Tapi ini pilihan terakhir. Dia bertanya dan minta izin masuk. Nah, ya, kelihatan nih Ibu Bapak ya, walaupun apa namanya yang terakhir, pilihan terakhir, tapi kalau dibandingkan metode lain mungkin ini udah lumayan halus lah gitu ya. Jadi nggak langsung ngomong ujuk-ujuk cerita gitu, enggak. Pertama datang sendiri dengan membuat orang itu bertanya, lalu kemudian kita meresponnya dengan cerita. Terus yang kedua, kita bangun cerita untuk masuk cerita kita. Terus yang ketiga, hanya bertanya dan minta izin saja untuk memasukkan cerita. Ya, ini proses masuknya. Nah, ketika kita menyampaikan, nah ini tidak kalah penting. Waktu kita menyampaikan, itu supaya ada gambaran di kepala orang gitu ya. Ada muncul bayangan gitulah kurang lebih ya. Maka usahakan agar kita itu bisa membangun cerita yang agak lengkap dari sisi ada tokohnya, ada perumpamaan, ada tokoh, ada panggung, ada alur cerita, ada dialog hidup, ada detail. Kalau kita punya kelengkapan seperti itu, akan lebih mudah buat orang tuh ngebayangin itu. Ya. Jadi buat orang itu bisa yang mendengarkan ya bisa lebih, oh maksudnya begitu, oh begitu, bisa kebayang gitu. Ya.
Jadi kalau model KP ini ceritanya berbasis perumpamaan. Jadi Manual kayaknya. mulai dengan perumpamaannya apa gitu. Seperti pendekar, seperti Tak anak pegawai yo ayam, kak mendeka Bu Erni lo sampai seperti apa gitu ya. Ya. Terus jangan lupa gambarin tokoh. Seperti anak kita kalau latihan silat, ya. Misalnya anak kita namanya Budi ya. Budi latihan silat nih sore-sore nih. Oh, latihannya semangat, bak bik buk. Oh, sangat semangat. Terus kemudian habis latihan pulang badannya gimana tuh? Kan agak gimana gitu, agak pegel-pegel gitu. Kadang juga agak gimana, anget-anget ya, anget-anget. Karena latihan silat. Tapi besoknya nanti baik kan gitu. Nah, itu untuk menggambarkan imunisasi. Jadi ada Budinya, ada tokohnya. Panggung, nah jangan lupa panggung atau setting juga perlu disebut. Karena bayangan tentang situasi itu baru muncul setelah kita menyebut panggung ya. Misalnya, ini latihannya itu di halaman sekolah. Oh, setiap orang punya bayangan di kepalanya tentang halaman sekolah. Macam-macam halaman sekolah yang dibayangkan orang, tapi nggak apa-apa. Yang penting di kepala orang tuh muncul bayangan itu, halaman sekolah. Nah, ya. Terus supaya lebih hidup lagi, buat aja itu bunyi-bunyi gerak. Kita bilangnya bunyi-bunyi yang menyerupai gerak. Jadi latihan tuh, jurus pukul latihannya gini, bak bik buk. Wah. Terus jurus tangkisnya sah. Wah. Kuncinya begini. Nah, ada suara-suara yang menyerupai gerak. Saya kan kemarin dipanggil tuh sama Pak RW. Wah, langsung aja saya datang pakai motor. Saya nyalain dan weng, saya ngebut. Nah, itu juga membantu orang untuk lebih mudah membayangkan, oh, ceritanya seperti ini, gitu ya. Nah, detail suasana juga penting. Detail suasana itu orang itu latihan keras silatnya. Wih, sampai berkeringat itu, keringatnya netes. Jadi bisa membuat orang lebih membayangkan. Nah, yang terakhir ini apa namanya? Dialog hidup. Jadi kalau dialog hidup, Bapak Ibu izin yang ini mic-nya belum di ambil, silahkan dimatiin dulu ya Bu Ibu, mohon izin, mohon maaf. Silahkan dilanjut Pak Risa. Dialog hidup, nah ini satu yang harus kita buat Bu, harus latihan ya Bu. Kalau apalagi promkes ya, harus pintar membangun dialog hidup di dalam ceritanya. Dialog hidup itu ada tokoh-tokohnya gitu Bu. Wah, anak saya bilang sama pelatihnya, pelatih, kok cuma latihannya cuma satu jurus aja, ajari kami jurus yang lain dong. Wah, Belajar dulu ya. apa namanya, pelatihnya bilang, oke, kalau gitu kita latihan 2 jurus sekaligus ya hari ini. Wow, si Budi bilang, oke, siap Pak. Nah, jadi ada dialog gitu. Nah, sebetulnya salah satu kekuatan cerita untuk nempel di kepala orang adalah dialog, ya. Selain detail suasana, selain tokoh, selain suara-suara yang menyerupai gerak, itu dialog. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nanti kalau bercerita itu bangun dia dialog gitu ya. Ayo Meli, pukul lebih keras. Oh, siap kawan. Oh, kata si Meli. Nah, itu dialognya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, karena ini kita bercerita itu dalam rangka mengajak orang ya, atau lebih. Jangan lupa Bu, kita kalau bercerita itu jangan sendiri, libatkan audiensnya, jadi libatkan orang tuanya, libatkan anak-anaknya. Sambil kita bercerita, libatkan mereka ya. Dengan cara apa? Bisa dengan cara lempar pertanyaan. Lempar aja pertanyaan.
Ya, pas cerita misalnya, oh Mary ya, sama pelatih 3 jurus sekaligus, wah bak pikbuk hatam gini, jurus tangkis. Nah ibu bapak kita latih penonton. Kira-kira Meli kalau dilatih 3 jurus dalam satu waktu bisa nggak? Bisa nggak bu? Bisa nggak pak? Jadi kita lempar ke penonton. Nah model-model cerita yang berbasis tradisi oral di Indonesia itu kebanyakan berinteraksi dengan penonton. Ya, kalau misalnya kita lihat Lenong misalnya, Lenong di Jakarta, itu berinteraksi sama penonton. Hei penonton, hei gimana nih penonton, mau kita apa ini dia? Jadi berinteraksi sama penonton. Nah itu juga membantu warga itu tetap ngikutin cerita dan merasa memiliki lah cerita itu ya. Nah itu pertanyaan, model lempar pertanyaan. Ada yang karena sapa-sapa pendengar boleh. Nah, gitu kan ya Bu ya kita latihannya ya. Intinya kalau sapa pendengar itu ini istilah asing sebenarnya ya. Kalau ini tuh kita tuh mengaitkan topik yang kita bahas atau sesuatu yang kita lagi ceritakan dengan 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 pendengarnya, penontonnya. Wah jam 4 udah latihan tuh anak-anak, semangat bener deh latihan hari ini pokoknya. Ya sesemangat Ibu Muti. Bu Muti juga kan biasanya kalau kantor jam ya. Wah, jadi mengaitkan dengan pendengar gitu ya. Nggak usah nunggu jawaban, itu cuma sekedar relate ya. Nah, jangan lupa juga ini non verbal. Jadi kita tuh bercerita bukan hanya dengan kata-kata. Ini penting nih. Jadi kita cerita bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tanpa kata-kata. Suara, mainkan tuh suaranya. Suaranya dibuat halus, dibuat serak, dibuat tinggi, dibuat rendah, buat keras, buat lembut, buat tegas, buat mengayun, mainkan. Terus mimik wajah juga penting, ya. Mimik wajah. Kalau misalnya kita lagi gambarin orang yang tegang ya, teganglah wajah kita gitu ya. Gerakan tangan, nah tangan jangan dianggurin, tapi coba dimainkan juga. Isi ruang, maksudnya isi ruang tuh gini. Jadi kalau dalam cerita modelnya tradisi oral Indonesia kebanyakan ya, ruang itu adalah tempat bercerita juga gitu. Jadi kitanya nggak duduk. Kalau di barat biasanya pencerita tuh duduk gitu ya. Duduk terus dia cerita. Terus yang ini ngeliatin gitu ya. Nah kalau kita ceritanya model agak-agak teatrikal. Ya. Jadi nggak apa-apa gerak ke kiri, gerak ke kanan gitu. Ya, kayak Lenong itu kan ya panggung itu apa blockingnya dimainkan gitu. Kiri ke kanan ke depan dan sebagainya gitu. Jadi jangan bersenter di satu tempat. Karena orang nggak akan kuat juga mendengarkan kita kalau kita bersenter di satu tempat terus orang dengerin aja gitu ya. Enggak, harus relate, harus berinteraksi gitu ya. Dan harus isi ruang juga. Terus yang berikutnya menyelaraskan. Menyelaraskan itu maksudnya adalah kita mencoba secara non verbal berkomunikasi. Itu loh yang itu loh Bu, apa namanya? Mimicking, kalibrasi. Jadi waktu kita bercerita, jangan lupa kontak mata dan sekali kita menganggukkan kepala, gitu ya. Kalau orang itu ikut mengangguk, berarti ikutin cerita kita. Kalau dia orang nggak ikut mengangguk, berarti dia nggak ikutin cerita kita. Saya ngomong jadi gitu ya, di orang dia. Nah yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa umpan balik. Umpan balik ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau di KP itu kan cerita itu adalah awal untuk ngajak diskusi. Kalau untuk permainan itu bagian skenario untuk ngobrol orang. Nyanyi juga begitu. Makanya kan nyanyi berkali-kali lombakan nyanyi lagi, kemudian kita nanya. Jadi bertanya kemudian kita lanjutkan dengan obrolan gitu ya. Nah, makanya
umpan balik itu penting. Makanya kita tanya aja setelah bercerita kita tanya. Mulai dari pertanyaan yang terkait sama cerita. Jadi biasanya kalau hanya cerita saja dilemparkan tanpa membahas apa yang dipahami orang, itu orang suka ingat cerita tapi lupa pesan kitanya gitu ya. Nah makanya untuk memastikan orang itu dapat pesan kita, bukan hanya ceritanya saja asik gitu, wah dengerin asik, tapi pesan-pesannya nyampe, maka jangan lupa kita cari umpan balik. Nah cuma cara nyarinya itu, cara bertanyanya itu pertama kita nanya dulu seputaran atau hal-hal yang kita ceritakan. Yang cerita kita tanyain aja tadi. Jadi berapa jurus tadi Pak Edi ajarkan? Jurus apa aja? Oh, bisa nggak anak-anaknya? Itu kan cerita ya. Nah setelah cerita, baru kita masuk ke pertanyaan yang mengorek pemahaman teknis, pemahaman perilaku yang kita ajarkan. Jadi gimana Bu, anak-anak bisa nggak ya menerima imunisasi ganda misalnya. Jadi gimana tuh Bu? Imunisasinya berapa kali? Usia berapa? Nah itu masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih terkait sama konten topik yang kita sampaikan ya. Jadi pertama nanya cerita, kedua nanya tentang konten. Nah pasca bercerita ini semua, jangan lupa kunci komitmen. Terutama kalau orangnya itu punya indikasi atau sudah mengatakan iya. Kalau kunci komitmen mirip-mirip ya, yang ditulis di buku ini sih mirip lah. Untuk orang mengulang pesan kunci, meragukan untuk meneguhkan, dan kemudian terakhir adalah menspesifikkan kapan, di mana, dengan siapa gitu ya, jam berapa, gitu ya. Nah, ini bagian pertama dari buku itu. Terus di buku itu juga kita jelaskan tentang atau kita berikan juga bahan-bahan berceritanya. Bahan-bahan bercerita termasuk pertanyaan-pertanyaan untuk dilemparkan agar direspon sama warga. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang untuk relate dan memastikan cerita kita bisa kita sampaikan dengan alurnya gitu ya. Nah, ini ada berapa? 19 atau 17 yang kita siapkan. Misalnya yang tadi tuh serangan bibit penyakit, tentang bagaimana imunisasi kok bisa membuat anak kebal. Ya kita ceritain aja, Bu, Bapak, itu dalam tubuh anak ya, itu sudah ada kawanan pendekar. Jadi Allah itu nggak meninggalkan anak kita sendirian. Udah dibekali kok dengan para pendekar. Nah kan gitu ya. Terus kita masuk ke pertanyaan itu untuk menangkap relate sama topik konten nantinya. Ya, dan untuk menarik kembali perhatian topik ya. Karena kalau nggak kan bisa kemana-mana. Orang itu bisa dari diksi ini, informasi ini, bagian ini dari cerita bisa gitu. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memfokuskan, merelatekan, nanti diharapkan dia itu bisa dapat intisari dari pesannya. Nah, Bu, Bapak, itu yang namanya pendekar ya, bisa nggak itu jadi jago tanpa latihan? Mungkin nggak ya pendekar jadi jago tanpa latihan? Oh nggak mungkin, nggak mungkin, makanya harus latihan. Nah, cara latihannya ada dua. Pertama itu dengan waktu atau memberikan konten. Konten ini adalah musuh yang sudah dicopoti senjatanya. Sehingga nanti pas berantem sama latihan lawan tanding sama para pendekar dalam tubuh anak, mudah dikalahkan. Nah karena sudah kalah, tadi berantem, ilmunya, jurusnya dikuasai. Makanya nanti kalau masuk lagi musuh yang sama, mau kuat, karena jurusnya sudah diketahui, maka gampang dikalahkan. Itu cara pertama, Bu. Cara kedua, itu latihannya bersama lawan tanding yang datang tanpa undang, yang liar, yang ada di lingkungan di sana gitu, di luar sana, itu tanpa diundang. Ya, berantem sama latihan sama para pendekar dalam tubuh anak. Ya karena liar ya, kuat ya, jurusnya gimana gitu. Jadi bisa aja sih
para pendekar itu kalah. Kalau kalah, nah ini dia, kalau kalah tergantung penyakitnya. Kalau virus polio maka kaki anak lumpuh, nggak bisa diobati seumur hidup gitu. Kalau virusnya virus rota ya yang diserang ya perutnya, diare berat, gitu. Nah, tapi kalau musuh yang tidak diundang itu berhasil dikalahkan, maka si bisa menguasai jurusnya. Sehingga nanti kalau datang musuh-musuh yang sama, maka para pendekar bisa dengan mudah mengalahkannya. Sama-sama pula dengan yang mana. Nah, bisa jawab bilang pertama. Karena apa? Ya kan lebih aman kan, bisa dikalahkan. Ya gitu ya. Nah itu cara menjelaskan kerja imunisasi. Lalu ada juga topik misalnya yang diangkat sama warga, saya jauhkan aja lah anak dari penyakit, nggak perlu imunisasi ya. Jadi dia kelihatannya berusaha untuk menjauhkan anak dari imunisasi sehingga mereka tidak membutuhkan imunisasi lagi. Nah, ceritain dong, ibu ceritain bagaimana imunisasi itu mencegah penyakit yang mudah menular. Ini gimana kenapa? Gini loh Pak, nggak seperti orang dulu ya Pak. Ya. Orang sekarang itu terkoneksi sama lain bukan dalam satu kampung, tapi orang beda kota juga suka bergaul gitu. Gara-gara kemajuan transportasi. Bukan hanya orang satu kota, kadang orang desa kita juga ada yang pergi ke kota dan ketemu orang yang habis dari luar negeri. Jadi perjalanan penyakit jadi lebih panjang gara-gara ada kemajuan transportasi. Makanya walaupun ada satu desa terpencil, kok penyakit bisa masuk ke sana? Ya karena dia ternyata minggu lalu datang ke kota gitu, datang ke kota ngobrol sama seseorang. Orang itu ternyata orang Jakarta. Sebelumnya dia ngobrol sama orang dari luar Indonesia, gitu. Kita ceritain gitu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan juga untuk refocusing dan juga untuk membuat jadi lebih relate orang-orang. Ada nanti orang yang bertanya, saya kasih buat perumpamaan bahwa kalau makanan bergizi gini gitu, maka itu penting buat para pendekar jadi lebih kuat. Cuma masalahnya yang namanya penyakit itu nggak selalu kuat-kuatan ternyata. Penyakit yang sifatnya licik, walaupun kecil, tapi dia ternyata licik. Dia masuk seperti tamu itu, tapi kemudian kayak nusuk. Dia datang seperti bertamu, akhirnya dia masuk ke kamar sembunyi gitu. Kayak TBC gitu, itu kan Bapak Ibu masuk kan lewat kita hirup udara ya. Orang yang TB misalnya batuk, nggak tahu kan udah tuh ngandung kuman TB itu enggak karena kelihatan. Ya kemudian kita hirup. Maka nggak seketika itu dia jadi penyakit enggak. Dia masuk ke dalam kamar-kamar. Ya kayak paru-paru itu kan kayak spons gitu ya. Kami bilang kayak spons gitu. Ruang-ruangnya banyak, sela-selanya banyak. Ditungguin di situ. Tungguin berkembang biak sebagainya. Tapi kalau ketemu sama para pendekar seperti temen aja, taunya nusuk di belakang. Nah, jadi usahakan kita bisa buat cerita-cerita supaya orang tuh lebih mudah memahaminya. Orang dulu tidak imunisasi dan sehat-sehat aja. Nah, orang dulu mah emang sehat. Setiap hari jalan ke sawah. Ada kali 2 kilo, 3 kilo. Makannya kejaga. Gak makan yang aneh-aneh. Dan gaulnya, nah ini dia. Gaul sama orang-orang itu aja. Yang keluar kota juga jarang. Ya. Komunikasi, transportasi belum bagus. Orang tidak bergaul dengan orang lain. Oh kayak sekarang. Kalau sekarang mah urut-urut aja ada nih orang desa kita yang kalau dirunut-runut gitu tidak langsung ketemu sama orang Cina misalnya. Oh di dataran Cina sana lewat sini oh panjang tapi apa namanya
berantai gitu. Nah, orang kita sama orang dulu. Nah itu dia makanya. Jadi cara vaksin kan buatan pabrik yang tadi gitu ya. Anak tuh nggak demam sekali masih. Nah itu dia latihan semangat. Besoknya rada agak-agak gimana gitu ya, demam-demam, enak badan. Tapi setelah itu badannya lebih segar gitu ya. Mas tadi imunisasi, justru baik Bu. Kalau silat itu ya dilatihkan sama orang dewasa kayak saya nih baru latihan silat, belum latihan silat sebenarnya. Ya mana bisa jago Bu. Jadi kalau masih bayi, otaknya masih cerdas, nggak banyak pikiran, tubuhnya juga mudah menyesuaikan, silatnya lebih mudah gitu. Kalau masih kecil ya, kayak gitu ya. Kok makin kesini makin banyak imunisasinya? Dulu imunisasi rota, JN dan sebagainya. Iya kan, banyak penyakit makin banyak sekarang. Dulu mana ada penyakit ini? Karena orang itu bergerak lebih luas sekarang gara-gara kemajuan di bidang transportasi. Anak saya kan sudah di polio, kok di polio lagi sih? Iya Bu, polio itu yang sekarang ibaratnya gini aja Bu. Ini silat nih Bu ya. Kita udah silat, udah siap menghadapi jagoan silat yang lain. Cuma ini silat ini beragam Bu. Ada silat Cikalong, ada silat Cimande, ada silat Syah Bandar, ada silat Harimau, ada silat gitu. Ya sama-sama silat sih, cuma beda-beda tipis lah Bu. Sama kayak polio juga. Ini polionya ragamnya beda nih Bu. Nah kenapa harus latihan lagi? Ya itu takutnya kalau ketemu orang yang kita belum pernah latihan, kaget gitu. Udah jago silat, tapi silatnya silat ini Cimande gitu. Ketemu silat Cikalong, yang satu keras, yang satu lembut. Kalah gitu Bu. Jadi mendingan kita imunisasi saja. Kalau sudah diimunisasi 2 kali ya ceritakan bahwa adalah jurus yang susah dikuasai nih. Ya, jurus susah dikuasai. Nah, anak kita belajar, apakah belajar sekali cukup? Sekali latihan cukup nggak? Enggak kan. Kadang-kala perlu berkali-kali. Nah, ini polio juga gitu. Jadi jurusnya mungkin tidak dianggap mudah sehingga harus berkali-kali gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Berulang-ulang ya karena tingkat kesulitan jurusnya. Ya. Ya. Kan jauh di sana, itu yang pakai tadi itu tentang gerakan orang. Vaksin halal haram tadi sudah saya bahas ya. Halal haram. Oh, belum saya bahas tadi. Tapi kan vaksin halal haram jadi sembuh bidan. Nah, kita langsung ambil perumpamaan. Bu, Bapak, kalau telur keluar dari pantat ayam itu mengandung najis atau tidak? Ada najisnya tidak? Ada. Nah, apakah najisnya kita makan juga? Tidak. Nah, tidak. Sama Bu. Kalau vaksin memang ada yang kandangnya tidak halal. Kandangnya ya, kandang untuk mengembangbiakannya tidak halal. Kita harus ngomong seperti itu, tapi langsung dilanjut. Seperti vaksin meningitis yang dipakai oleh guru-guru kita, Pak Yai, Pak Ustadz, dan orang tua kita pergi naik haji atau umroh. Nah, apakah mereka itu berarti disuntik sama yang najis, sama yang tidak halal? Oh tidak begitu. Yang disuntikan itu halal. Kenapa? Karena najisnya sudah dibersihkan. Nah, gitu. Jadi kita kalau mendengar isu hal haram mengemuka, ya dengarkan saja, apresiasi saja. Dan cara menjelaskan itu dengan perumpamaan vaksin lain yang mengandung zat yang tidak halal buat kegiatan ibadah juga itu. Kenapa? Karena ya sesungguhnya yang dimasukkan ke dalam tubuh itu tidak ada zat haramnya. Ya.
tetes mulut aja kenapa jangan suntik ya? Nah, saya bilang tetes mulut atau suntik itu tergantung mau berantem di mana itu. Kayak misalnya polio mau ngajak berantemnya di perut nih, kan dia buat markas kan di perut nih, kita hajar di perut nih. Maka kalau gitu dia harus pakai tetes. Kalau kalau misalnya mau berantemnya di markas di otak gitu, di otak musuhnya biasanya buat markas di otak, ya nggak bisa kita tetes karena kalau tetes kan ke mulut lalu ke perut, perut kebuang gitu. Kapan nyampe ke otaknya gitu ya. Saya lupa untuk BCG ya. Nah, gimana nih imunisasi polionya? Nah, kita jelaskan. Ya lupalah, wajar lah kalau lupa itu. Namanya juga manusia. Nah, lupa itu tidak berdosa. Ini caranya santai. Nah, kita bilang, nah, tapi kalau ingat ya langsung aja ke puskesmas. Karena ada namanya imunisasi kejar. Kejar tuh ketertinggalan, jadi ngejar ketertinggalan. Lo buat analogi aja. Bu, kalau misalnya anak kita nggak ujian nih hari ini karena sakit, apakah boleh tuh ujian susulan? Nah, boleh, nah itu sama. Imunisasi kejar tuh apa ujian susulan ceritanya. Nawarin lebih bisa nggak? Nah, kasih perumpamaan latihan silat. Kalau latihan silat kan bisa aja lebih dari satu jurus dilatihkan pada satu waktu. Ceritakan. Anak sakit boleh diurusin. Tergantung sakitnya apa. Kalau perut ya jangan. Kenapa? Ya pertama kan perkara dalam tubuh kita kan masih berantem tuh masih latihan sama musuh-musuhnya. Masih berantem bak-bik-buk. Jadi sibuk dia. Kalau kita kasih latihan lagi kan berat. Ya. Terus yang kedua ya kita bilang aja sakit itu kan pendekarnya kan lagi berantem dia satu. Ya, kalau ditambah-tambah ya jadi berat lah para pendekar itu. Masa latihannya harus 2 kali gitu? Ya enggak gitu. Sama dua pihak ya enggak gitu. Jadi latihannya ya latihan saja lah gitu sama imunisasi, jangan latihan sama musuh yang sekarang lagi menyerang gitu. Kalau double-double itu gitu kan berat gitu ya. Nah ini Bu, Bapak sekali bisa ceritanya. Sebelum tekniknya ya biasalah teknik kapan mau keakraban dan sebagainya. Ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu nanti ikut juga terima buku ini dibaca-baca, terus mulailah kita komunikator kesehatan Promkes menjadi pencerita, pendongeng. Tapi bukan pendongeng yang asal ngedongeng cuma bisa dinikmati sama warga saja. Bukan itu. Tapi yang bisa mengantar pesan-pesan program melalui dongeng dan sebagainya. Saya stop di sini dulu untuk dikelola sama Pak Ledi. Terus ya lanjut Bukti, silakan. Terima kasih Pak Risang. Wah, luar biasa nih. Ibu ya, ada bukunya dan banyak ceritanya lengkap ya. Ada 18 cerita perumpamaan tentang imunisasi ya Ibu-ibu ya. Dan ini bagus sekali. Semoga bisa dibagi juga ya Pak ke kita ya Pak Risang. Ya nunggu selesai desain ya. Iya. Nah, Bu-ibu ada yang mau dipertanyakan? Ada yang boleh mau sharing pengalaman? Atau ada yang bertanya misalnya kalau tentang ini gimana? Apakah ada cerita lain misalnya gitu ya? Silahkan Bapak Ibu yang mau sharing. Kita kasih waktu untuk sesi tanya dan sesi berbagi sekitar 10 menit ya. Silahkan Bapak Ibu langsung saja. Bu Vivi itu. Ibu Vivi, silakan Bu Vivi. Ya, terima kasih Mbak Lesti, Pak Risang. Kebetulan kan di DIY khususnya juga di Kulon Progo kan insya Allah nanti mulai 23 Juli kita juga ikutan PIN polio ya. Nah, sama seperti yang lain, kalau PIN polio kali ini kan semuanya pakai tetes. Kalau di Jogja itu biasanya kalau dulu polio itu kan suntik gitu, injeksi. Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin nanti banyak yang akan ditanyakan karena ada beberapa
pondok pesantren juga yang jelas-jelas itu menolak yang namanya imunisasi gitu ya. Mengatakan anak sehat gitu. Anak saya sehat-sehat aja. Kenapa kok harus imunisasi lagi gitu? Tepatnya apa? Kira-kira nanti mungkin yang perumpamaan yang bisa kita bawa bercerita saat di pondok itu yang dari 18 tadi yang terbaik yang mana Pak Rizal? Mohon arahannya. Terima kasih. Bu Vivi, kan ceritanya dua nih ya. Ada pondok-pondok yang menolak misalnya ya, menolak ya. Terus yang kedua, saya nggak tahu menolaknya karena apa, mungkin agama mungkin ya, visual haram mungkin, atau juga yang terkait sama Bu Vivi tadi sampaikan, anak saya sehat, ngapain diimunisasi, gitu ya. Nah kalau saya sih ngelihatnya Bu Vivi ya, ini pengalaman edukasi imunisasi yang nggak banyak sih sebenarnya, maksudnya, tapi yang saya lihat adalah keluarganya sendiri itu belum punya pemahaman mendasar tentang imunisasi itu apa. Jadi dasar-dasar imunisasinya belum ada. Dasar itu maksudnya dasar ceritanya. Belum bisa dibayangkan tuh apa sih gitu imunisasi itu. Makanya sebagai dasar pemahaman, saya suka menceritakan yang itu, yang pendekar dalam tubuh anak itu. Ceritain aja dulu itu gitu. Tapi dalam rangka edukasi ya. Dalam rangka edukasi, jangan jualan. Jualannya ntar aja. Mumpung masih ada waktu nih ya, tanggal 23, sekarang masih tanggal 3, masih ada waktu. Kalau datang ke tempat-tempat yang ada potensi-potensi untuk nolak atau pengalaman berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu orang kurang mendukung, maka yang kita datangi itu adalah bersama-sama untuk kegiatan edukasi. Kegiatan edukasi itu maksudnya apa? Kegiatan edukasi itu artinya kita tidak punya kepentingan eksplisit yang tersurat untuk mendagangkan sesuatu atau menjual sesuatu. Nah, saya tadi sempat diskusi sama seorang rekan, katanya ada yang protes tuh, kok jualan sih? Kan kita tidak jualan. Gini-gini, itu kan analogi aja. Tapi kalau secara teoritis, yang kita lakukan adalah transaksi tetap. Kenapa begitu? Karena ada cost, ada biaya dari sisi orang tua. Bawa ke puskesmas itu biaya, walaupun gratis ya kan ongkos. Anak yang nangis misalnya sakit disuntik itu kan biaya cost yang harus dia tukar ya, ada pertukaran dengan layanan imunisasi. Jadi jangan dilihat ini sebagai sesuatu yang bagus sehingga orang pasti menilainya bagus. Kayak gitu. Kalau kita punya kerangka bahwa oh ini adalah edukasi, ini adalah jualan, maka kita tuh jadi lebih berorientasi kepada konsumen atau klien atau warga. Wah, gimana nih caranya nih ya agar warga itu mau menerima layanan kita. Layanan bagus bukan berarti diterima dengan bagus. Oh, Bu Vivi kan dari Jogja ya. Walbakiyah itu, nyamuk Walbakiyah itu berhasil di Jogja. Ada risetnya, orang mau suka angka DBD turun. Coba tanya Bu Muti berapa itu di Bandung itu? Apa tingkat pencapaiannya? Berapa banyak itu rumah tangga yang masih mau melihara ember nyamuk Wolbachia jentiknya setelah sekian lama? Nggak tinggi-tinggi juga. Ya bukan apa, di Jakarta pun begitu. Ini baru kemarin teman di Dinkes Provinsi minta tolong, Lisang, ya dong kita ini apa nyamuk Wolbachia nih jadi konsultannya dong. Lalu saya bilang saya nggak bisa, sibuk sama PIN nih, polio. Tapi intinya adalah sesuatu yang secara akademisi, secara saintifik, secara keilmuan itu bagus, belum tentu diterima masyarakat sebagai hal yang bagus juga. Makanya perlu upaya menjualkan, tanda kutip. Dan sebelum menjualkan, nah itu edukasi. Makanya kalau buat komunitas yang ya mungkin rata-rata ada menolak itu ya, pengalaman masa lalu misalnya, ya datang aja tanpa membawa dagangan imunisasi. Jadi edukasi dulu. Caranya gimana? Nah, caranya misalnya buat edukasinya yang lebih umum. Ini namanya zoom out. Zoom out itu
narik ke hal yang lebih besar. Misalnya, yaudah topiknya adalah agar anak tidak sakit. Lalu pakai macam-macam metode termasuk nyanyi. Nyanyinya itu misalnya ada apa namanya? Ada topik imunisasi di situ misalnya. Anak sehat harapanku, anak sakit oh tidak mau. Karena itu ibu-ibu lakukan cara terpadu. Satu apa, dua apa, tiga apa, dibahas 5 cara agar anak tidak sakit. Salah satunya adalah imunisasi. Bahkan kalau saking orang tuh alergi sama kata imunisasi, nggak usah disebut. Misalnya cara 4 itu adalah buat kebal dari penyakit. Udah, jadi dia lebih mudah untuk menerimanya. Nah, kemudian kan di waktu sesi pembahasan, ya kita ngomong tuh tentang cara-cara itu. Dan salah satunya adalah imunisasi, gitu. Itu cara yang tidak langsung, itu lebih edukatif sifatnya ketimbang menjual. Kalau menjual tuh maksudnya gini, kita datang ke sekolah, cuma bermodalkan WA ke gurunya, guru KS. Bu guru, minggu depan tanggal 23 kami datang ke sekolah ya dengan tetes polio. Mohon anak-anak kelas 1 untuk apa namanya datang semua. Kan gitu. Coba tuh Bu, saya pernah kemarin di Bekasi itu. Nah, teman-teman juga kan Bu Lesti juga ikutan di Bekasi. Bias untuk imunisasi HPV. Di WA saja itu kan apa sekolahnya. Kami datang ya Bapak Ibu tanggal 23 untuk imunisasi HPV. Wah, pas hari H-nya itu, pas hari H imunisasi HPV, tiba-tiba banyak WA masuk ke gurunya. Pak, mohon maaf ya anak saya sakit, Pak. Mohon maaf ya anak saya sakit, Pak. Jumlahnya bisa berapa puluh persen, dari 50% itu berapa tuh? Yang bilang anaknya sakit, mohon izin anaknya sakit. Tidak bilang tidak mau imunisasi, nggak ada yang bilang begitu. Kan orang kita kan gitu. Nggak bilang kami tidak datang anak kami karena menolak imunisasi. Enggak. Saya bilangnya, maaf ya tidak bisa datang karena anak saya sakit. Nah itu Bu Vivi, jadi tidak langsung. Nah dari sisi edukasi juga usahakan ada warna-warna keagamaan. Kalau dia adalah komunitas agama. Kalau misalnya orang NU gitu, misalnya pesantren NU, kita ajak salawatan ya pasti mau lah. Kalau nggak mau mah, wah nggak bisa itu, bisa kehilangan barokah tuh. Nah, jadi kan pasti ikutan nyanyi tuh, salawatan. Allahul kafi, Rabbuna, oh gitu-gitu nyanyi gitu. Macam-macam lah gitu ya, salawatannya gitu ya. Tombo hati juga dicoba gitu. Nah, tapi kan setelah bait salawatannya, bait berikutnya itu pesan kita gitu. Nah, itu juga bisa membantu mengantar pesan-pesan kita. Ya. Nah, itu untuk kelompok-kelompok yang agama. Tapi biasanya kalau kelompok-kelompok yang agama yang tradisional ya, itu peran tokoh agama itu menjadi penting ya. Peran tokoh agama. Jadi kadang-kala kalau satu kampung nggak mau ya karena tokoh agamanya misalnya nolak gitu. Maka mungkin bukan bentuk komunikasi atau edukasi warga gitu yang diutamakan, tapi lobby-lobby ke tokoh agamanya. Konsultasi, Bu Vivi minta arahan, minta masukan. Bu, Pak ada ini nih, ada kasus polio, nah, gini. Mohon arahannya Pak Yai, ini gimana Pak Yai ya supaya nggak menular ke yang lain. Ah, gitu. Minta masukan. Walaupun nanti apa solusinya adalah imunisasi, tapi paling nggak kan kita tidak maksa gitu loh. Kita cuma minta masukan aja. Nah itu yang satu ya kalau untuk komunitas yang agama. Terus Bu Vivi tadi ngangkat untuk apa sih imunisasi anak-anak saya sehat. Nah kalau prinsip KP itu kan kalau kita ketemu sama orang atau beberapa orang yang kayak gitu kan kita pertama dengarkan dulu gitu. Dengarkan, nyambung dulu, nggak boleh
jangan meluruskan, membenarkan, mengkritik, mengoreksi, jangan, tapi dengerin aja dulu, nyambung dulu. Terus yang kedua, apresiasi. Dia bilang alhamdulillah banget Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu sama sekali nggak pernah sakit ya. Itu jarang-jarang loh, karena yang diare itu banyak. Oh, anak ibu enggak tuh, berarti ibunya nih jaga bener nih kebersihan, misalnya kayak gitu. Apresiasi itu bukan untuk apa-apa gitu, bukan untuk basa-basi ya. Kalau di tradisi Indonesia ya, di tradisi kita tuh apresiasi itu untuk bangun dialog. Makanya kalau kita apresiasi orang akan lebih mau mendengarkan kita. Makanya setelah apresiasi baru kita masukkan pesan kita. Dan pesannya kita masukkan dalam bentuk perumpamaan gitu. Itu mungkin Bu Vivi ya. Tapi kalau Bu Vivi punya cerita lain silakan Bu Vivi, atau teman-teman yang lain silakan ya. Sharing-sharing ya. Terima kasih Pak Risan. Nanti semoga bisa membantu kami di khususnya Kulon Progo untuk mensukseskan PIN polio karena targetnya lumayan tinggi ya 95% dari 40. Iya. Oh, tinggi banget Pak. Kalau imunisasi memang ya itu, kalau supaya berhasil targetnya tinggi, kalau enggak nanti malah berbahaya. Masih muter-muter aja itu Soalnya kalau di kami virusnya. itu bulan Juli ini kan ini Pak PIN polio, kemudian nanti di Agustus nyambung biasnya rutin, ya nanti September Oktober JE, terus nanti November bias tahap 2, jadi itu terus-terusan, jadi kan lumayan membebani juga ya, jadi orang tua kok anak saya hampir tiap bulan diimunisasi, lah itu juga, itu kalau yang mungkin di luar DIY kan JE nggak ada gitu loh Pak, jadi mungkin ada jeda 2 bulan yang bisa untuk itu, jadi memang untuk DIY luar biasa ini untuk tahun ini. Iya, jadi kalau di DIY ya 3 tuh. Tapi gini Bu, yang penting sih kalau saya sih milihnya lebih edukasi sama orang tua tuh yang ya dialog terbuka aja, ngobrol, ceritakan, dibuat main-main. Itu jauh lebih mudah diterimanya. Ini mungkin Mbak Lesi sama kawan-kawan kan kemarin kita buat uji coba tuh sama orang tua ya di Bekasi. Yang banyak nggak mau sering imunisasi HPV. Tapi jadi kita punya skenario, ada pertemuan orang tua yang 15 menit, 30 menit, dan ada satu lagi versi yang panjang sampai 1,5 jam. 1,5 jam loh itu orang tua. Tapi kalau kita tanya pas keluar, Bu gimana tadi Bu? Wah asik. Bosan nggak? Oh enggak, mau lagi dong, harusnya kayak gini nih. Kalau ada imunisasi harusnya kayak gini tuh, ke orang tua itu diketemukan dulu sama nakesnya, terus ngobrol dulu gitu. Jadi selama ini ya mohon maaf ya Bu Bapak ya, kalau di Bekasi itu yang kemarin kita ya mungkin nggak semua Bekasi Bu ya, tapi ya di satu titik yang kita uji coba dulu itu, ya, orang tua itu cuma dapat forwardan WA dari nakesnya. Nakes terima dari wali kelas terima dari nakes, yang isinya cuma pengumuman, nanti minggu depan anak-anak akan dapat imunisasi HPV, macam gitu aja. Terus kadang pernah juga dikirim video gitu. Nah, cuma orang Indonesia itu Bu, ini orang kita nih ya, orang kita tuh kalau nggak ketemu orang susah diyakinkan gitu loh. Ketemu walaupun sebentar 15 menit di sesi literasi pagi-pagi nggak apa-apa, yang penting ketemu aja. Kalau enggak, wah itu ternyata ya ibu-ibu itu ya, kan kalau SD gitu ya, itu kan mereka ibu-ibunya kan nungguin tuh di luar sekolah, ngumpul itu, gosip itu. Kalau masuk hoax, wah udah habis itu. Ada satu yang ngomong, HPV kan bisa buat putri kita mandul. Wah udah tuh, udah hari H nggak ada yang datang itu. Alasannya macam-macam gitu. Nah, karena itu nangkal hoaxnya itu jangan setelah hoax itu beredar, tapi sebelumnya. Makanya tadi di Jakarta juga saya ingetin tuh teman-teman imunisasi segera gandeng teman promkes buat edukasi dulu. Jangan terlalu sibuk ngurusin microplanning. Microplanning penting, logistik penting. Tapi kalau logistiknya lengkap tapi orang yang nggak mau, ya untuk apa? Dan kalau misalnya sibuk sama microplanning logistik itu, ya teman promkesnya diberdayakan, diminta tolong
mengurus edukasi ini itu. Ya sesekali datang, tapi koordinasi yang baik lah sama teman-teman Promkes. Terus saya nanya, akur nggak sama teman Promkes? Kalau DKI sih nggak ada masalah, akur, gampang, akur gitu. Tapi saya nggak tahu kalau daerah lain kan kadang-kadang nggak akur. Nah itu Indonesia pula tuh. Urusan kerja ya masalah akur-akuran juga tuh. Ya Bu Vivi ya, makasih Bu Vivi ya. Iya, sama-sama Pak Risan. Terima kasih sarannya. Nanti insya Allah bisa kita terapkan untuk di Kulon Progo nanti berbagi info dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Risan. Baik, makasih Bu Vivi, Parisa. Parisa dan ibu-ibu yang lain sudah jam 4:13. Apakah kita cukupkan menjelang sore nih siapa ibu-ibu pada mau beranjak pulang ya yang masih di Iya kantor? betul. Nah, ya. Apalagi Tadi tuh Ibu Parisa sudah, Corneli mah jam berapa di sana tuh? Bu Corneli iya, jam tadi 6 tuh. Bu Nelly sudah nanya jam 3 Malaysia kita jam 3-nya di sini masih wib. Ini Bu Nelly udah jam 5:30 ya Mas, 5:30. Iya, iya. Oke. Kita cukupkan mungkin Pak Risang ya sama Bapak Ibu semua. Ya, Kita lanjut Rabu depan di sesi terakhir. Terima kasih banyak Pak Risang, sesi materi tentang cerita imunisasinya. Kita peroleh banyak perumpamaan-perumpamaan tentang imunisasi. Dan Bapak Ibu, kita ketemu lagi ya minggu depan di sesi terakhir. Dan nanti akan kita informasikan kembali, termasuk dengan limposesnya nanti akan saya kirimkan. Terima kasih, semoga semua sehat-sehat selalu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi makasih, wabarakatuh. makasih Pak Risan, Ibu Kak Bapak semua Lesti, ya. teman-teman semua. Sehat-sehat Karisa, ya. Terima kasih Pak Risa, Kak Karisa, Lesti. Sehat ya. Kak Lesti, Makasih. sama. Terima kasih Pak Rizal.